Hai semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi kita akan sharing-sharing membahas pertanyaan dari sahabat viewers kita. Berikut ini pertanyaannya, silahkan nanti berkomentar. Dan yang punya pengalaman, jangan ragu untuk sharing, membantu sahabat-sahabat kita yang bertanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembalikan motor yang kita kredit ke dealer, karena nggak sanggup lagi, apakah bisa dipenjara 2 tahun? Nah, terkait dengan pertanyaan apakah bisa dipenjara, tentu harus dilihat dulu. Kalau misalkan kita mengalihkan, menjual, menggadaikan motor yang sedang kita kredit yang belum lunas tersebut, ya bisa saja kita dikenakan sanksi pidana. Karena itu merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Fidusia kalau saya tidak salah. Kalau misalkan kita merasa nggak sanggup lagi, mau diserahkan kembali kepada dealer, ya itu boleh-boleh saja. Namun tentunya harus komunikasi dulu, harus konfirmasi dulu, harus menjelaskan dulu kepada pihak leasing. Sebetulnya pihak leasing juga tentu punya kebijaksanaan. Kalau misalkan kita memang sudah nggak sanggup banget, ya mau diapain, mau gimana lagi gitu kan. Yang penting kita beritikad baik ya, kooperatif. Kalau misalkan nggak sanggup, kalau sukarela ya silahkan. Serahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan tersebut kepada pihak leasing. Perjanjian kredit kepemilikan kendaraan, misalkan kredit motor, itu kan hubungannya hubungan perdata, hubungan hukum keperdataan. Di mana kita yang ngambil motor nih, yang nyicil motor, itu kita bertindak sebagai debitur. Sedangkan perusahaan pembiayaan itu bertindak sebagai kreditur. Taruhlah misalkan leasing, ataupun juga bisa saja bank. Pokoknya perusahaan pembiayaan yang memberikan layanan kredit kepemilikan kendaraan. Hubungan antara kreditur dengan debitur yang termuat di dalam surat perjanjian atau kontrak perjanjian kredit, maka ketika salah satu pihak tidak menepati, tidak menjalankan isi perjanjian tersebut, maka pihak tersebut disebut dengan wan prestasi. Tindakannya disebut dengan wan prestasi atau bahasa kitanya mah ingkar janji lah. Nah, orang atau pihak yang ingkar janji, yang wan prestasi tersebut bisa dituntut ataupun juga digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Nah, jadi yang lebih memungkinkan adalah tuntutan atau gugatan secara perdata. Tidak mungkin bisa dilakukan penuntutan secara pidana, dilaporkan kepada pihak kepolisian atau misalkan dipidana penjara selama tidak ada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh pihak yang ingkar janji tersebut. Dalam artian objek jaminannya itu tidak dialihkan kepada pihak lain, maka biasanya pihak leasing upaya hukumnya adalah gugatan perdata melalui pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan wan prestasi. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat dan punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.